Ya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Ya, mudah-mudahan nanti orang-orang itu inilah berlaku hukum tabur tuai gitu kan ya. Sama FA udah jelasin dua. Suaraku ada nggak? Ada. Oke. Itu 2,5 bulan yang lalu saya udah tahu bahkan itu sempat ada dikirim ke grup. Jadi aku ada grup gitu. Terus sudah tahu. Jadi tolong jangan menjudge Bang Densu, tapi di luar dari rekamannya beredar, di luar dari Bang Densu, aku nggak tahu menau tuh kalau ada yang ngejelekin katanya terkait saya ini terus apalagi sih Mas katanya saya biayain cowok atau apa. Nggak ada yang tahu personal saya, ya, nggak ada yang tahu personal saya, tidak ada yang mengetahui personal saya gitu. Jadi agak aneh kalau ada orang yang memberikan statement seolah-olah mengetahui tentang saya gitu ya. Terus hari ini juga aku udah kasih tahu ya guys, akan ada yang heboh lagi, itu bukan dari saya pun udah capek banget, udah lelah banget untuk hal-hal kayak gini. Please banget, semoga kalian tidak akan tergoreng ya, dan semoga kalian tahu nih siapa yang saya maksud. Untuk memperkeruh keadaan, saya nggak tahu lagi tujuannya tuh apa, saya nggak paham. Untuk meramaikan tuh apa gitu, itu buat apa? Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Itu mungkin untuk menutup beritanya sendiri kayaknya. Jadi kalian jangan hujat Bang Densu gitu loh, karena emang aku udah tahu, kan udah dijelasin. Bahkan Dari orang yang ingin memperkeruh ini, ya yang katanya dapat dari FA langsung ya. ya dia kata dapat dari FA langsung. Jadi bingung guys, aduh capek banget ya Allah Robby. Bisa dicocokin sama klarifikasi FA juga terkait rekaman itu teh. Kayaknya mirip-mirip. Iya. Ya yang pokoknya Eva kalau memberikan statement ya nyerangnya orang itu, ya itu kalian lihat aja lah. Saya nggak nyangka juga gitu loh, saya nggak nyangka saya jadi korban berikutnya gitu. Soalnya terlihat tulus banget sama saya gitu. Kayaknya baik banget awalnya, yang katanya mau lindungin saya segala macem gitu, tapi ujung-ujungnya ternyata dia nyerang saya juga gitu. Saya nggak tahu tujuannya apa. Capek banget guys, capek banget. Ya yang penting kan ini semua udah tahu. Lagi juga yang penting Tete juga apa ya, resolusi di 2025 juga kan banyak gitu kan, banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Itu nanti mungkin jadi dosen tamu, bukunya juga akan segera diproses. Jadi kembali lagi dijawab dengan prestasi gitu ya. Jadi apapun berita miring itu nggak semuanya perlu Teteh klarifikasi, jawab dan lain-lain gitu kan. Kalau yang memang faktanya ada, pasti Teteh akan bilang faktanya seperti ini. Tapi kalau yang faktanya nggak ada, itu juga Mas, biar lebih bentuk rasa kekecewaan. Capek nggak sih? Aku ngerasa harusnya nggak kayak gini gitu. Harusnya ini sudah mau selesai, tapi kok ada lagi dan
lebih mengecewakannya lagi orang yang melakukan hal tersebut ternyata orang terdekat gitu loh. Iya, iya. Ya memang ini lebih ke bentuk 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 rasa kekecewaan lah gitu ya intinya. Em, Kok bisa gitu ya beliau seperti itu gitu kan. Apalagi seolah-olah juga membuka-buka lagi kisruh yang udah redam ya kemarin ya. Kisruh yang ya nantilah ada kisruh yang udah redam dibuka-buka lagi, dikorek-korek lagi gitu kan. Ya nanti publik akan menilai rasa kekecewaan Teteh semoga terobati dengan tahun baru ini, dimana juga kita lihat kan followers Teteh, netizen dan lain-lain tuh semuanya tuh tetap nggak ngaruh, mau orang ngomong apa juga nggak ngaruh, udah intinya mereka tetap dukung gitu kan, apapun ya sedemikian rupa sejahat apapun orang melakukan kepentingan masing-masingnya gitu kan yang menyenggol dan lain-lain gitu ya tetap berjalan terus lah intinya gitu. Halo Pak Nyoman. Ya, selamat tahun baru, Bang Geri Tenovi, selamat tahun baru. Ya, semoga tahun 2025 membawa damai, sukacita, sejahtera buat yayasan, lalu buat Tenovis keluarga dan Bang Geri Julian. Tetap semangat. Ya, mungkin peristiwa yang dilalui 2024 itu menjadi ilmu, menjadi pengalaman baru bahwa hidup itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Ya, orang yang berilmu belum tentu berpengalaman, tapi orang yang berpengalaman pasti berilmu. Jadilah pengalaman ini menambah ilmu Tenovi, dan tetap semangat. Misi sosial, misi kemanusiaannya itu adalah hal yang melekat dalam hati sanubari. Dan inilah kalau saya menggunakan historis, ya Nabi Muhammad itu kan sangat baik gitu kan. Tapi kenapa dia diusir dari kampung halamannya? Nah, itu mungkin itu menjadi ukuran kita bahwa seorang nabi saja mendapat penjoliman secara masif, apalagi seorang Tenovi dan Brother Geri Julian tentunya tidak pernah akan terlepas dari hal-hal yang bersifat ujian. Maju terus, lanjut kita diskusi. Terima kasih Teh sudah naikin saya. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Iya Pak, lagi ramai nih Pak. Mas Geri udah info belum? Belum ya? Iya. Belum. Terkait ini belum ya? Terkait untuk hari ini. Belum. Ya intinya sih akan ramai lagi nih Pak Nyoman hari ini. Kontak pribadi. Baru Pak, kejadiannya baru banget. Kita dapat infonya pagi. Ini semacam hadiah tahun baru ya. Iya ya, intinya ada lagi ada yang lagi rame, terus minta Teteh klarifikasi, tapi Teteh nggak klarifikasi atau belum. Lalu kemudian bikin berita sendiri seolah-olah mengorek-orek berita-berita yang memang sudah turun ya, sudah selesai antara Teteh itu udah selesai. Tapi seolah-olah mau dikorek lagi dan kemungkinan pihak yang dikorek itu terpancing, jadinya seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa dikaitkan sama klarifikasinya Bang FA atas bocornya isi rekaman tuh kalau Pak Nyoman nonton. Siapakah oknum yang memang diduga oleh
FA gitu. Gitu. Karena bener juga sih, nggak mungkin juga dia sendiri, karena dia yang paling fatal tuh kan di dalam rekaman itu ya. Dan kita mengkaitkannya yang bersangkutan juga, beliau juga lah yang nge-share ke kita gitu. Tapi ini kita lagi nggak bahas Bang Densu ya, bukan Bang Densu. Kita nggak bahas Bang Densu, jadi saya klarifikasi lagi, ini bukan Bang Densu. Saya sekali lagi terkait rekaman Bang Densu udah tahu lama, udah dari 2 bulan yang lalu gitu. Dan semata-mata Bang Densu melakukan itu untuk mengorek-ngorek informasi apa aja sih yang dipunya sama FA, seperti itu sih. Ya, kalau saya ya Tenovi ya, kalau saya mencermati percakapan antara Bang Densu ke siapa dengan FA itu, Bang Densu tuh sudah menggunakan pilihan kata yang sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Walaupun memang dalam diskusi dua arah itu biasanya harus tidak boleh subjektif ya, menunjukkan dia berpihak kepada Tenovi. Tetapi beliau sudah menggunakan diksi yang sangat baik, sejuk. Namun yang menurut saya itu adalah banyak hal-hal yang disampaikan di luar konteks itu adalah FA-nya, bukan Densu-nya. Jadi menurut saya Densu masih on the track, lalu dia masih berada dalam posisi kebenaran. Beliau juga bisa menilai mana yang baik dan buruk. Tetapi dalam diskusi dua arah biasanya begitu. Kalau terlalu subjektif kepada Tenovi, justru dia tidak akan mendapatkan informasi dari FA. Maka dia harus menciptakan dirinya dulu seimbang, lepas dari subjektivitasnya terhadap Tenovi, supaya dia bisa menemukan satu informasi yang baru. Jadi saya masih menilai itu sangat positif. Bang Densu kita tahu dan Tenovi lebih tahu tentang hatinya beliau, sehingga mudah-mudahan tidak ada tersinggung terhadap pernyataan-pernyataan beliau. Jadi yang memberikan narasi-narasi di luar itu kan, di luar konteks diskusi itu kan, dua arah itu kan FA. Jadi menurut saya tetap aja FA ini yang harus kita kritisi, cara bernarasi dalam ruang publik maupun di dalam ruang tertutup itu tidak boleh semacam gosip gitulah. Itu kan karakteristik laki-laki dan itu tidak baik menurut saya. Tidak baik, gibah itu tidak baik, memfitnah itu tidak baik, apalagi mengeluarkan kata-kata yang non hukum ya. Menurut saya begitu. Tenovi, jangan, kalau kita Densu kita tetap menganggap itu positif. Iya Pak Nyoman, betul Pak. Saya nggak ada masalah apapun sih sama Bang Densu, karena kalau emang dari awal saya nggak tahu gitu ya Pak, mungkin saya akan shock, akan kaget. Tapi saya sudah tahu terkait rekaman itu, bahkan kita ada buktinya juga gitu. Jadi kalau sama Bang Densu sama sekali nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah apapun. Tapi makanya kok netizen menyerang Bang Densu, nggak ada masalah apapun. Tapi di luar dari Bang Densu itu yang kita bikin shock juga gitu, dengan statement-statement yang dikeluarkan gitu. Terus terkait personal yang di luar dari donasi, kok saya terus yang diserang, kan jadi capek ya. Ini kan donasi di yayasan, kok nyerangnya ke personal, itu kan di luar dari konteks urusan ya atau case. Tapi ini saya terus diuber-uber ke sana ke sini, dicari-cari terus, difitnah-fitnah terus, kan lelah, capek, udah 3,5 bulan ini. Kata kunci yang paling penting itu yang pertama memang ini harus memiliki jiwa besar, hati yang kuat ya, karena jujur aja ya saya belum mengalami sedahsyat ini yang Tenovi alami. Tetapi setiap manusia itu pasti mengalami ujian. Tetapi saya yakin Tenovi bisa kuat dengan syarat ya tetap bersujud, tetap berdoa, beribadah. Karena nyaris ya kita melihat sekarang ini hampir tidak bisa mendefinisikan mana yang jadi kawan kita, mana yang jadi lawan. Betul banget. Ini yang sulit. Jadi saya kadang-kala di koma saya ngintip kok ini bagaimana ya. Kita akhirnya apa? Kita keluarkan diri kita untuk tidak terkontaminasi
satu hal-hal yang berdampak kepada diri kita. Udah kita eh, ambil baiknya. Cuman persoalkan Tenovi ini kan maaf, sorotan paling di depan. Kalau saya, Brother Gary, teman-teman Pak Riki, kami di belakang, kami saja sudah rasa gitu efek dari case ini, apalagi Tenovi yang berada di depan, tentu sorotan yang paling pertama. Nah, ini yang menjadi renungan kita, refleksi tahun 2025 bahwa ternyata kita harus hati-hati memilih kawan gitu kan, begitu. Karena kawan itu bisa menjadi Yudas itu ya, dalam cerita kitab suci itu seperti Yudas pengkhianat gitu. Maka saya tidak berani menyebutkan nama itu, tapi benar ya Tenovi ya, ketika orang memiliki kepentingan yang berbeda dari soal case hukum, maka itu menjadi liar gitu loh. Di sini ada peran politik, ada peran media, ada peran orang yang mau menginginkan validasi atau menciptakan ekstensi dalam ruang publik, sehingga hampir kita nggak jelas nih ini arahnya kemana gitu. Sementara Tenovi hanya sikap satu adalah ketika saya dipersoalkan secara hukum saya akan hadapi. Tetapi orang-orang terdekat ini jauh ini, ibarat main sinetron udah keluar dari skenario gitu ya gitu ya. Nah, itu yang menurut saya membingungkan buat kita semua, dan ini menjadi refleksikan terlebihnya Tenovi merefleksikan semua. Ternyata satu poin yang sangat penting adalah kita tidak bisa membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Yang kedua, mungkin menjadi pembelajaran kita harus berhati-hati untuk berbicara dengan lawan bicara kita. Seperti itu. Terima kasih Tenovi. Saya kembali ke Bang Geri atau Tenovi. Iya. Jadi apa ya Mas Ger, ini aku udah pusing nih hari ini. Netizen kayaknya udah sangat cerdas dan mengerti sih, komen-komennya udah Iya, oke. udah Halo Bang Nyoman. Iya betul. Maksudnya kita sisinya mengambil sisi tetap pada posisi menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya. Manusiawi kemudian kalau Teteh merasa kecewa ya, sakit hati itu manusiawi sekali gitu. Kita pun pasti akan sakit hati, semua manusia lah sakit hati. Tapi begini Teh, tidak akan datang satu ujian kepada kaumnya ketika kemudian dia tidak sanggup untuk menjalani itu. Apa yang terjadi pada Teteh hari ini belum tentu bisa saya hadapi ya, belum tentu kemudian bisa Pak Nyoman hadapi atau Mas Geri hadapi gitu. Sehingga kemudian yakinlah bahwa ini memang cara Allah untuk menaikkan derajat Tenovi gitu. Apapun kemudian ujian-ujian ataupun hal-hal yang sudah diizinkan oleh Tuhan kita untuk datang kepada Tenovi, ya kita ikhlaskan gitu. Kita selesaikan semuanya setuntas-tuntasnya. Kemudian Tenovi kami harap menerima ini seikhlas-ikhlasnya. Netizen kemudian masyarakat juga pasti akan paham yang mana kemudian fakta, yang mana kemudian hanya isu, begitu kira-kira ya Bang Nyoman, Mas Geri. Pada posisi ini kami sangat mendukung Tenovi untuk menyelesaikan ini. Jadi Tenovi kemudian tidak merasa sendiri, dan ini juga bukan dukungan dari kami saja, tapi bagi teman-teman netizen yang juga sangat menginginkan Tenovi kembali ceria. Kami berharap kemudian insya Allah di 2025 ini kita tuntaskan setuntas-tuntasnya agar kemudian Tenovi juga bisa kembali ceria seperti dulu ya. Dan harapan semuanya tentu Tenovi tidak kemudian menjadi orang yang apatis kemudian terhadap kebaikan-kebaikan yang sebelumnya memang Tenovi lakukan ya, hanya karena satu orang gitu. Ini kan Tenovi awalnya ingin berbuat baik tapi feedbacknya yang kemudian yang buruk gitu, sehingga menyebar kemana-mana. Ini yang kemudian kami harap jangan menjadi Tenovi menghilangkan ya rasa kebaikan itu di hati Tenovi gitu. Terus berbuat kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan datang ke diri Tenovi sendiri. Oke, intinya itu ya guys yang tadi dijelaskan.
bahwa ya semoga nanti adanya berita atau statement yang terbaru nih ya. Mungkin aku sebut aja inisialnya dari Pak HK ya. Nah itu didorongi oleh orang terdekat aku ya guys. Dan kita ada bukti rekamannya tapi tidak untuk di-share sekali lagi ya. Gitu, apapun yang terjadi kita nggak akan nge-share. Tapi ya nggak nyangka aja udah mendem, udah kita mau fokus penyelesaian tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan. Saya cuma perempuan yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Ya mudah-mudahan nanti orang-orang itu inilah berlaku hukum tabur tuai gitu kan ya.